Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Sebelum mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, ayo. Hari ini Dua orang hari ini Pak yang tidak hadir. siapa saja? Aku Idris Pak, Uni sakit, lalu Ria sakit. Oke, baik. Nah, masih pada semangat nggak untuk belajar hari ini? Breaking dulu mau nggak? Bukan bilang males tadi. Tinggi. Oke, mulai. Jadi breakingnya. Silakan. Delapan. 30. Kalimat. Oke. Aku lupa sakit, Pak. Sudah semuanya ya. Yang intinya adalah apabila nama kalian disebutkan sama teman kalian dan kalian tidak fokus maka kalian akan dapat hukuman. Jadi kita sekarang ya. Jadi ada fokus simpan. Oke, baik, kita ini kita contoh dulu ya. Dengan nomor masing-masing. Dimulai dari 21. Nah, paham semua? Ya, semuanya yang masing-masing nomornya kan? Oke, mulai dari angka 24. 23. Kuat-kuat. Semua dengar ya. Dimulai dari 4. Mulai dari 4. 30 siapa? Itu. Dimulai dari 2. Satu lagi. Jadi lagu nasional aja. Mulai 1, 2, 3. Satu, dua, tiga, mulai. Ulang, Pak. Goyang tumpah. 1, 2, 3, mulai. Gak enak. Nasi kok ketawa?
Pipit bercerita, Pak. Oke, baik, saya mau tolong dua orang Najwa dan Bibi. Judi jual Bibi. Makasih ya, Bibi dan Najwa. Di minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian, tujuan, dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu teks deskripsi? Enggak. Pertama, apa? Ingat apa itu teks deskripsi? Teks yang menceritakan sesuatu. Suatu baik. Jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menceritakan suatu objek secara rinci sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, dapat merasakan, dan dapat menggunakannya. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu struktur dan kaidah bahasa dari teks deskripsi. Baik, sebelumnya saya mau tanya kenapa struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi itu penting? Ada yang bisa jawab? Silakan ini. Karena teks deskripsi menjadi buku dan mudah dibayangkan dan Ya baik, jadi struktur dan kaidah kebahasaan teks deskripsi sangat perlu karena dapat merinci objek secara utuh dan tidak salah sasaran. Baik, yang pertama struktur teks deskripsi yaitu adalah identifikasi. Identifikasi merupakan pengenalan awal objek kepada pembaca dan terletak pada awal paragraf. Nah, jadi teks deskripsi identifikasi ini berfungsi sebagai gambaran awal kepada pembaca sebelum pembaca masuk ke detail yang lebih spesifik. Paham? Kemudian di deskripsi bagian merupakan inti dari teks yang berisi pemaparan atau perincian objek secara detail. Nah, dalam deskripsi bagian ini biasanya melibatkan pancaindera berupa penglihatan, pendengaran, serta perasaan. Kemudian yang ketiga adalah simpulan. Simpulan adalah kesan atau pendapat penulis setelah penulis mengamati objek tersebut dan terletak pada akhir paragraf. Oke, sampai di struktur teks deskripsi, apakah ada yang kurang paham? Coba yang senang dulu. Oke, baik. Dari struktur teks deskripsi, apakah ada pertanyaan? Pertama adalah kata sifat. Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat atau keadaan suatu objek. Kata sifat meliputi indah, bersih, kotor, panas, luas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada kata benda. Kata benda adalah kata yang merujuk pada benda, orang, tempat, atau seseorang yang menjadi topik pembahasan. Misalnya kita mendeskripsikan sebuah pulpen. Pulpen ini termasuk apa? Benda. Pulpen ini bisa dideskripsikan atau tidak? Bisa. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan pancaindera. Jadi teks deskripsi tidak lepas dari pancaindera penglihatan manusia karena di dalam teksnya meliputi kata atau frasa yang melibatkan rangsangan atau pancaindera manusia berupa penglihatan, pendengaran, serta perasaan. Contoh, indera penglihatan. Saya melihat kipas di kelas ini yang tidak dingin sehingga membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Nah, itu adalah contoh dari kata melibatkan pancaindera. dayang-dayangnya. Dayang-dayangnya. Kemudian yang keempat adalah
majas. Apa sih majas itu? Ada tahu? Majas adalah gaya bahasa. Jadi di dalam teks deskripsi sering melibatkan majas atau gaya bahasa sehingga penulis itu tertarik untuk membaca karena berupa kata kiasan yang menarik pembaca untuk membaca teks deskripsi. Kemudian yang kelima adalah penggunaan kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberikan informasi tambahan mengenai tempat, waktu ataupun suasana. Misalnya, saya melihat suasana di pagi hari saat matahari terbit. Saya melihat keindahan matahari terbit pada pagi hari. Itu adalah suasana. Kemudian yang keenam adalah kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini apabila kita mendeskripsikan dua hal, yaitu mendeskripsikan manusia ataupun mendeskripsikan hewan. Contohnya, saya mempunyai kucing berwarna hitam. Kucing tersebut kuberi nama Ciko. Ia suka sekali makan ikan. Nah, kata ganti kucing bisa kita ganti kata dia ataupun dia. Kemudian yang ketujuh adalah kalimat perincian. Nah, kalimat perincian adalah jadi teks deskripsi ini tidak hanya menyebutkan sebuah objek, tetapi dia harus merincikan objek itu secara detail. Misalnya kita mendeskripsikan ruang kelas ini. Jadi kita tidak boleh mendeskripsikan bahwa di ruang kelas ini hanya ada meja dan kursi. Jadi semua harus kita deskripsikan secara detail. Kemudian yang kedelapan adalah kata kerja penginderaan. Nah, kata kerja penginderaan ini didapatkan setelah penulis mengamati, penulis melihat, ataupun penulis mendengar teks deskripsi tersebut. Misalnya, pada siang hari ini cuaca sangat panas di ruang kelas ini dan kipas angin pun tidak berfungsi sehingga membuat kelas menjadi tidak nyaman. Nah, jadi penulis melihat bahwa di dalam ruang kelas ini kipas angin tidak berfungsi sehingga membuat suasana belajar menjadi tidak nyaman. Oke, sampai di kaidah pembahasan teks deskripsi. Apakah ada pertanyaan? Sudah dimengerti? Baik, jika sudah dimengerti, di sini saya ada tugas. Pak, aku mau. Oke, baik, silakan baca paragraf pertama. Yang kuat. Pesona keindahan Danau Toba. Danau Toba merupakan sebuah objek wisata alam yang sangat luas di provinsi Sumatera Utara. Terbentuk dari letusan gunung api Toba puluhan ribu tahun yang lalu. Danau vulkanik terbesar di dunia ini menawarkan pemandangan lanskap yang sangat memukau. Hamparan air danau yang membiru membentang luas bagai lautan, berpadu sempurna dengan deretan perbukitan hijau yang megah mengelilinginya. Oke, stop. Nah, jadi di paragraf pertama ini disebut apa? Identifikasi. Oke, kemudian silakan paragraf 2 baca Diki. Oke, paragraf kedua. Daya tarik utama Danau Toba tidak hanya terletak pada luasnya, tetapi juga keberadaannya Pulau Samosir yang unik di tengahnya. Di pulau ini pengunjung dapat menyaksikan keindahan desa Tomok yang sangat Nah, jadi di paragraf apa namanya? Deskripsi bagian. Nah, kemudian yang paragraf ketiga dan keempat silakan baca. Desli. Iya, aku yang ketiga. Tidak jauh dari bibir danau, para wisatawan juga dapat menikmati keindahan air terjun, si pisau-pisau yang mengalir dengan Oke, Desli. Nah, paragraf ketiga ini disebut apa? Kesimpulan. Ya, di paragraf ketiga masih ada deskripsi. Kemudian paragraf keempat silakan baca Ayu. keindahan alam Danau Toba adalah anugerah Nusantara yang begitu berharga. Perpaduan antara nilai secara biologis, keindahan natural, dan kekayaan budaya lokal yang selalu menjadikannya destinasi wisata utama yang menarik untuk dikunjungi. Oke, baik. Jadi paragraf keempat ini disebut apa?
menurut teks deskripsi ada berapa? 3. Pertama ada apa saja? Nah, kaidah pembahasan teks deskripsi tadi ada berapa? Pertama ada baca indra, yang keempat penggunaan ajar, yang kelima penggunaan kata dengan perincian, dan yang kedelapan kata kerja pemindaan. Oke, baik. Jadi jangan lupa tugasnya minggu depan kita baca